Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas kita pekan ke-10 bersama saya dengan mata kuliah Geodesi Satelit. Nah, tadi di bagian pertama videonya kita sudah sama-sama nge-review sedikit tentang bagaimana materi di pekan ke-9, yaitu tentang sinyal dan juga penggunaan sinyal dalam geodesi satelit. Nah, sekarang kita lanjut. Pasti ada yang bertanya-tanya, nah, Pak, ini kan bumi, Pak. Terus ini kan satelit nih, Pak. Nah, bumi dan satelit ini berhubungan menggunakan sinyal, tadi kata Bapak bilang. Nah, kalau dari satelit ke bumi ataupun dari bumi ke satelit, itu kan pasti kan mengirimkan sinyal atau menerima sinyal gitu ya. Nah, itu pasti melewati sebuah medium. Nah, medium itu apa namanya? Medium itu namanya adalah atmosfer. Itulah mengapa dari sekalian dalam tema yang kedua, subbagian kedua kita hari ini, kita itu berfokus pada menjelaskan di bagian atmosfer. Nah, apa sih atmosfer itu? Kenapa kok atmosfer itu penting dan apa gunanya dalam atmosfer di geodesi satelit? Nah, saya ingatkan bumi, satelit, kalau kita mau connect antara bumi dan satelit menggunakan sinyal tadi yang mengirimkan data, kita harus melewati sebuah bagian atau sebuah tempat atau sebuah medium yang namanya adalah atmosfer. Itulah kenapa atmosfer itu penting dalam dunia geodesi satelit. Dan itulah yang akan kita pelajari di sesi yang kedua ini. Caranya bagaimana? Silahkan kita lihat lagi tentang slide kita. Tapi slide kita sementara tidak masuk ke slide yang ini. Tadi kan sudah pakai yang ini. Kita masuk ke slide yang atmosphere composition. Atmosphere composition itu nanti akan keluar slide yang seperti ini. Nah, saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang origin atau tentang sejarah dari atmosfer. Jadi dulu sekali 4,5 billion tahun yang lalu atmosfer itu tidak ada. Jadi ketika bumi itu ya tidak ada atmosfer sama sekali. Nah, setelah bumi itu terbuat tidak ada atmosfer sama sekali, baik itu di Genesis ataupun di kitab-kitab yang lain gitu ya, itu kan dijelaskan bahwa bumi itu dibuat gitu ya. Setelah bumi itu dibuat, apa yang terjadi pertama? Adanya aktivitas vulkanik atau aktivitas dari gunung berapi. Gunung berapi ini membawa 85% water vapor atau apa? Yaitu uap air, bukan vapor untuk nge-vape ya, bukan ya. Ini adalah uap air. Nah, uap air ini itu akhirnya mengalami kondensasi. Nah, jadi nggak ada atmosfer, tapi di bawahnya ada gunung berapi nih. Gunung berapi itu erupsi terus-terusan gitu ya. Nah, akhirnya membawa yang namanya uap air. Nah, uap air itu akhirnya berkondensasi. Berkondensasi yang membentuk clouds, rain, and ocean. Atau membentuk apa? Awan, hujan, dan lautan. Nah, akhirnya awalnya tidak ada atmosfer tuh. Setelah habis itu naik ke atas gara-gara ada water vapor atau ada uap air, lalu terjadi kondensasi, akhirnya jadi hujan. Nah, setelah jadi hujan, akhirnya apa? Setelah jadi hujan, akhirnya terbentuklah sebuah organisme atau terbentuklah sebuah makhluk hidup yang hidup di laut. Yang mana tapi makhluk hidup ini itu harus tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen, nanti kalau ada oksigen malah mati makhluk hidupnya itu. Nah, selain adanya makhluk hidup di laut, ternyata juga ada yang namanya makhluk hidup yang berbentuk adalah tanaman atau plant life. Nah, plant ini akhirnya membentuk oksigen gara-gara fotosintesis. Masih ingat fotosintesis zaman SMA? Yaitu apabila sebuah air bergabung dengan CO2, maka nanti berproses menjadi O2 alias pembentukan oksigen dari karbon dioksida. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya kenalah tadi gara-gara ada awan dan juga ada hujan, akhirnya terbentuklah laut. Nah, di laut itu ternyata ada tumbuhan-tumbuhan kecil yang bisa membuat oksigen. Nah, akhirnya apa? Akhirnya oksigen mulailah banyak itu di atmosfer sehingga naik dan menjadi ozon. Nah, akhirnya terjadilah atmosfer yang ada di kita sekarang, yang ada di bumi kita sekarang.
Itulah. Nah, kalau ditanya apa itu apa sih, Pak? Atmosfer itu apa? Ada yang bilang atmosfer itu adalah sebuah medium ataupun sebuah lapisan yang ada di dekat permukaan bumi menuju keluar angkasa. Jadi bukan di permukaan bumi ya, dekat permukaan bumi sampai menuju keluar angkasa. Nah, kira-kira atmosfer itu ada di mana? Ada di sekitar, kalau ini 0 km di permukaan bumi, dari 0 km ke atas sampai 100.000 km dari permukaan bumi. Nah, itulah atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan dari kumpulan gas, kumpulan udara yang bisa melindungi kita dan juga bisa membantu kita untuk tetap hidup. Nah, dalam dunia geodesi satelit, atmosfer ini penting dan juga atmosfer ini itu menjadi medium dari sinyal itu bergerak dari bumi ke satelit ataupun dari satelit menuju ke bumi. Nah, sekarang kita lanjut bahwa ternyata atmosfer itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dibagi menjadi beberapa bagiannya itu tergantung dengan mau kita pakai apa. Nah, kalau kita menggunakan temperatur, ini pembagian pertama, itu atmosfer dibagi 4. Saya ingatkan, kalau misal dibagi berdasarkan temperatur itu menjadi 4. Yang pertama adalah troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga adalah mesosfer, dan yang terakhir adalah termosfer. Ingat, kalau berdasarkan temperatur dibagi menjadi 4. Adik-adik sekalian, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kalau dibagi berdasarkan ionisasinya, itu ada 3. Ada neutrosfer, ionosfer, dan protonosfer. Ingat, kalau temperatur ada 4, ionisasi ada 3. Kalau magnetic field atau berdasarkan medan gaya beratnya, itu hanya ada 2. Dynamosfer dan juga magnetosfer. Nanti akan penting di beberapa bagian terakhir, tapi jangan terlalu banyak dipikirkan. Nah, selanjutnya ada propagation atau berdasarkan propagasinya, yaitu ada troposfer dan ada ionosfer. Jadi ada 2 saja. Dan terakhir, berdasarkan definisi teknis, itu ada lower atmosphere atau atmosfer bagian bawah dan upper atmosphere. Jadi saya ingatkan ada 5 pembagiannya berdasarkan temperatur, ionisasinya, medan gaya beratnya, propagasinya, dan terakhir secara teknis. Kalau secara temperatur ya berarti antara troposfer dan stratosfer ini beda suhunya. Stratosfer dan mesosfer juga beda suhunya, mesosfer dan termosfer juga akan beda suhunya. Sedangkan berdasarkan ionisasi, itu kalau neutrosfer dan ionosfer dan protonosfer jelas beda. Jadi perbedaannya itu di situ ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba bagaimana cara membagi atmosfer? Oh, satu termosfer, kedua protonosfer, Pak. Tidak mungkin. Kalau Anda bilang satu termosfer, maka selalu pasti lainnya ada mesosfer, stratosfer, dan juga troposfer. Ya. Nah, yang penting dalam dunia geodesi satelit itu adalah berdasarkan temperatur atau temperature, berdasarkan propagation, dan juga berdasarkan magnetic field, walaupun tidak banyak. Saya ulang, dalam dunia geodesi satelit, yang akan sering kita pakai itu adalah temperature atau berdasarkan temperatur, propagation atau propagasi, dan juga magnetic field atau medan gaya berat. Tapi bukan berarti 2 yang lain itu tidak perlu kita ingat. Ionisasi dan teknikal juga tetap perlu kita ingat. Itu ya adik-adik sekalian ya. Nah, lapisan-lapisan atmosfer, saya ingatkan ini ada apa? Troposfer, stratosfer, mesosfer, dan ini harusnya adalah termosfer. Artinya ini apa? Ini berdasarkan suhu atau berdasarkan temperatur. Saya ingatkan ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan ionosfer. Ya. Nah, pembagian berdasarkan temperatur itu ingat berada pada ini. Jadi kalau berdasarkan profil temperatur itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Keempat bagian ini itu memiliki karakteristik suhu yang berbeda-beda. Nah, kalau di troposfer yang paling dekat dengan permukaan bumi itu semakin atas semakin rendah suhunya. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita berangkat dengan suhu 24 derajat Celcius di permukaan bumi,
lalu kita menanjak pelan-pelan menggunakan balon udara, semakin ke atas sekitar 30 atau 35 kilo dari tempat kita, itu akan semakin turun. Jadi semakin ke atas semakin dingin. Nah, tapi anehnya ketika sudah sampai sekitar 50 kilo, kita masuk ke lapisan yang namanya stratosfer. Nah, ini tidak semakin dingin lagi, tapi menjadi semakin naik. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu awalnya turun, nah nanti tiba-tiba jadi semakin naik. Nah, naiknya ini kenapa? Nah, naiknya kenapa? Ini ada sesuatu yang namanya ozon. Nah, apa hubungan antara kok bisa gara-gara ada ozon, terus tiba-tiba bisa naik suhunya? Nah, itu yang akan menjadi tugas Anda di bagian atmosfer ini. Jadi nanti salah satu tugas yang akan dikumpulkan pekan depan adalah kenapa sih kok bisa di stratosfer itu suhunya naik? Padahal harusnya kalau semakin ke atas itu kan biasanya semakin dingin gitu ya. Kayak contoh kita tinggal di Bandar Lampung ini lumayan panas, Anda berangkat ke daerah puncak kalau di Bogor gitu ya, atau kalau di Lampung di mana ya? Di Lampung Barat itu mungkin misal, atau ke daerah Bukit Barisan gitu, itu menjadi semakin dingin. Jadi ingat kalau di troposfer itu semakin naik ke atas itu semakin dingin, tapi tiba-tiba ketika udah sampai stratosfer sekitar 35 sampai 50 kilo itu tiba-tiba naik lagi suhunya. Jadi enggak lempeng turun terus, turun tiba-tiba naik lagi. Nah, nanti ketika sudah naik, ternyata dari 35 sampai 50 itu kan naik lagi tuh. Nah, ternyata dari 50 sampai 80 kilo itu nanti turun lagi karena kita sudah tidak masuk ke stratosfer tapi masuk ke yang namanya mesosfer. Jadi ingat troposfer itu turun, stratosfer kembali naik, mesosfer turun lagi, lalu di atasnya sampai agak jauh dari 80 kilo sampai ke atas mungkin sekitar 100-150 kilo, itu ternyata naik lagi temperaturnya yang namanya adalah termosfer. Bukan termos kamu bikin air ya, itu heater namanya kalau ini termosfer. Ingat ya, troposfer 0 sampai sekitar 35-an gitu ya, turun. Nah, dilihat kursornya, kursor saya ya. Nah, setelah itu di stratosfer itu kok naik lagi sampai sekitar 50 kilo. Nah, setelah itu di mesosfer, nah turun lagi sampai 80-an kilo. Nah, setelah itu naik lagi dengan termosfer. Dan kenapa kok bisa naik, lalu ada naik lagi, itu ada pengaruh dengan lapisan ozon dan ionosfer. Nah, kenapa hubungannya lapisan ozon dengan stratosfer sehingga membuat suhu itu naik? Itu adalah PR Anda dalam kuliah kita di pekan ini. Jadi pekan ini ke pekan depan PR Anda adalah itu. Oke? Nanti saya buka kuliahnya dan saya buka PR-nya juga di situ. Sip. Jadi itu adalah PR. Saya ingatkan, secara temperatur itu ada 4, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer semakin ke atas akan turun, setelah itu tiba-tiba di stratosfer naik lagi karena ada ozon, lalu di mesosfer turun lagi, di termosfer mulai naik lagi karena ada ionosfer. Jadi beda ya, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer itu berdasarkan temperatur. Dan batas-batasnya itu namanya ada pause-nya nih. Tropopause itu adalah batas dari troposfer ke stratosfer, stratopause adalah batas dari stratosfer ke mesosfer, dan terakhir mesopause adalah batas dari mesosfer ke termosfer. Ingat ya, sama nih. Turun, di stratosfer naik lagi, di mesosfer turun lagi, lalu di termosfer naik. Sip. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit ke tadi adalah slide yang ini, adik-adik sekalian. Sekarang kita coba slide yang ini. Biosat 10 atmosphere layers. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagian-bagiannya. Nah, jadi di troposfer itu apa? 80% dari bobot atau volume dari massa dari isi atmosfer itu ada di troposfer, ada di bawah sini. Nah, hampir semua water vapor atau uap air dan juga yang namanya cuaca itu ada di sini. Jadi cuaca nggak mungkin di atas. Nah, di stratosfer terjadi yang namanya heat exchange atau terjadi namanya pertukaran panas. Itulah yang membuat stratosfer itu naik tiba-tiba suhunya karena ada yang namanya lapisan ozon. Jadi tugas jangan lupa. Nah, di mesosfer
heatingnya itu jadi low atau pemanasannya jadi rendah sehingga temperaturnya ikut turun lagi. Nah, terakhir di termosfer adanya naik lagi karena ada dissociation of air molecules atau adanya disosiasi dari molekul udara dan atom. Dari mana? Dari sinar matahari. Sip ya? Jadi ada pengaruhnya di stratosfer dan termosfer itu terhadap sinar matahari dan itu nanti akan menjadi tugas Anda di pekan depan. Saya ulang. Ya. Tropopause atau batasnya sekitar 12-an kilo, stratopause batasnya sekitar 50 kilo, dan mesopause batas agak atas lagi di sekitar 85 kilo. Ada deh yang mau saya jelaskan sedikit saja. Nah, kita lanjut. Kalau kita bicara tentang komposisi gas di dalam atmosfer itu ada beberapa. Tapi yang perlu kalian ingat itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama adalah nitrogen atau NO2, N2, itu ada sekitar 78%. Lalu ada O2 sekitar 21%. Dan terakhir ada argon, AR, sekitar 1%. Dan yang lain-lainnya itu namanya adalah trace gas. Atau kalau dalam bahasa Inggris, saya coba tuliskan ya, namanya adalah trace gases atau gas yang bisa dideteksi tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, trace gas itu ada apa aja? Kita masuk ke slide yang ini. Tadi kan atmosphere layer, sekarang masuk ke atmosphere composition. Nah, di atmosphere composition itu sedikit saja. Nah, ada yang namanya di bawahnya ini, mana tadi trace gasnya, ada methane, karbon dioxide, nitrous acid, ini metana, karbon dioksida, nitrous acid atau asam nitrat, lalu ada water vapor atau yang namanya adalah uap air, ada ozon, lalu ada SO2 atau asam sulfur ya, lalu ada karbon monoksida, ada HCl, lalu ada nitric acid atau asam nitrat atau asam nitrogen, lalu ada nitrogen oxides atau NOx kalau biasanya kita suka main game balapan ya, dan ada yang lain-lain, ada PFC, perfluorokarbon. Nah, semua ini adalah yang namanya trace gases atau gas yang sedikit atau kecil-kecil di atmosfer. Karena yang paling utama tetap ada nitrogen, oksigen, dan argon. Nah, inilah secara umum pembagian dari atmosfer kita. Komposisinya apa aja. Saya ingin memasukkan slide nomor ini, atmosphere layers dan atmosphere composition. Itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang tadi baru saya jelaskan. Jadi ini ya. Saya ingatkan komposisi gas dalam atmosfer itu ada banyak. Ada gas yang penting atau yang banyak persentasenya dan ada gas yang kecil sekali persentasenya. Gas yang banyak itu ada 3 secara umum, yaitu ada nitrogen, ada oksigen, dan juga ada argon. Selain itu ada yang namanya trace gases atau gas-gas yang bisa dideteksi tapi kecil-kecil. Nah, kayak ini ya, karbon dioxide, water vapor, ozon, dan yang lain. Jadi selain 78, 21, dan 1% itu namanya adalah trace gases. Semuanya penting. Kalau dalam dunia geomatika, kita malah lebih sering ngurusin yang kecil-kecil ini. Karbon dioksidanya, water vapornya, ataupun ozonnya. Nitrogen, oksigen, dan argon tuh kita udah saking banyaknya kita udah tidak membahas tentang itu gitu ya. Nah, di geodesi yang penting itu malah yang kecil-kecil yang sedikit-sedikit ini. Karena ternyata yang sedikit-sedikit ini tuh mengganggu jalannya sinyal. Ingat, atmosfer adalah medium. Nah, kalau mediumnya ini tidak kita pahami, semua pergerakannya kita tidak bisa tahu. Itulah kenapa kita perlu tahu pergerakannya seperti apa. Oke, saya hanya ingin menjelaskan sedikit sekali tentang itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya ini hanya sedikit ya pengetahuan umum bahwa ternyata atmosfer bumi itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas matahari. Nah, itulah kenapa tadi ada stratosfer dan juga ada termosfer. Ozon itu ada urusannya dengan matahari, ionosfer juga ada urusannya dengan matahari. Jadi ingat, tanpa matahari kita tidak ada apa-apa. Gitu ya. Nah, itulah kenapa matahari itu ada yang namanya solar wind atau
apa namanya, bukan angin ya, bisa dibilang bahwa ini gelombang matahari gitu ya. Yang mana gelombang matahari itu membawa plasma yang sangat kuat, yang sangat besar, yang menghunjam bumi dengan sangat hebatnya. Kalau kita tidak punya atmosfer, atau dalam hal ini kita tidak punya yang namanya magnetosfer ini, maka bumi tidak akan kuat. Bumi akan hilang, bumi akan hancur. Itulah kenapa kita penting ada yang namanya magnetosfer. Jadi itulah tadi saya kenapa kok jelaskan sedikit tentang apa sih magnetosfer itu. Itulah kenapa kita penting ada yang namanya magnetic field atau medan gaya berat bumi. Karena dari medan gaya berat bumi itu membentuk magnetosfer. Nah, magnetosfer ini yang mana ini solar wind ya, kayak semacam angin dari matahari. Anginnya tapi nggak bentuk angin berhembus dari mulut Anda gitu, enggak. Anginnya itu berisi plasma-plasma yang dilemparkan oleh matahari dan siap menghunjam bumi layaknya jarum-jarum yang sangat kecil yang jumlahnya jutaan atau bahkan miliaran banyaknya. Tapi dilindungi oleh yang namanya magnetosfer tadi. Jadi magnetosfer itu bentuknya berfungsi sebagai kayak melindungi kita dari jarum yang banyak gitu ya. Karena kalau enggak nanti kulit kita atau dalam arti ini adalah permukaan bumi itu kena sinar-sinar tadi. Jadi jadi sakit atau jadi tidak kuat dan bumi itu bisa jadi hilang. Nah, kalau yang tadi itu matahari yang kena ozon itu ada di stratosfer, ini kebanyakan ada di termosfer. Itulah kenapa jadinya suhunya itu naik lagi. Jadi ini adalah efek kenapa kok suhu lagi. Jadi tidak banyak menjelaskan aurora dan yang sunspot yang lain-lain karena bagi saya ini bukan bagian dari atmosfer. Nah, sebelum kita lanjut atau sebelum kita menyelesaikan materinya, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa saya ulang untuk bagian yang ini saya buka dari signal propagation sampai ke slide yang ini ya, adik-adik sekalian ya, sampai ke slide sebelum propagasi gelombang. Nah, untuk lanjutannya, lalu saya juga tadi membuka atmosphere layers dan atmosphere composition. Ingat semua pasti sudah ada di slide ini. Nah, tambahan lagi bahwa apabila Anda buka ini wave propagation through atmosphere, Anda akan masuk ke slide yang nomor 6 ini, yaitu navigation channel 6. Yang mau saya sedikit jelaskan adalah bahwa ternyata adik-adik sekalian, dalam propagasi di atmosfer, itu yang penting ya, itu ternyata bukan bagian ini lagi adik-adik sekalian. Jangan bingung ya. Ternyata bukan pembagian atmosfer bumi berdasarkan temperatur lagi. Tapi yang penting itu adalah pembagian atmosfer bumi terhadap atau sesuai dengan propagasinya. Nah, tapi yang saya jelaskan dari tadi adalah berdasarkan temperatur. Kenapa? Karena ionosfer dan troposfer itu ada hubungannya langsung dengan si temperatur ini. Itulah kenapa saya tadi menjelaskannya berdasarkan temperatur. Nah, tapi kita juga harus mengetahui nih berdasarkan propagasinya itu seperti apa. Maka Anda buka di slide yang bagian yang ini nih. Wave propagation through atmosphere. Yang mana ternyata troposfer dalam arti ini, dalam arti propagasi, itu adalah atmosfer yang sifatnya neutral atau sifatnya dia tidak memiliki muatan. Bukan positif maupun bukan negatif. Tapi dia itu netral ya, tidak positif maupun negatif. Kalau tadi troposfer dalam temperatur itu sampai 40 kilo, kalau tadi itu hanya sekitar 10 sampai 20-an kilo, 15 kilo tadi saya bilang ya. Nah, ini sampai 40 kilo. Jadi troposfer yang ini ya, adik sekalian, itu beda dengan troposfer yang ini ya. Nah, beda ya. Ini ada troposfer, ini ada troposfer. Yang dari tadi saya jelaskan, yang berdasarkan temperatur itu troposfer yang ini. Yang berdasarkan temperatur. Tapi yang saya barusan jelaskan sekarang, itu adalah troposfer berdasarkan yang ini. Jadi yang troposfer yang muatannya netral itu bukan troposfer yang ini, tapi troposfer yang ini. Clear ya? Jadi troposfer yang ini bukan troposfer yang ini. Kalau ternyata Anda masih bingung, ingat nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan langsung saya jawab
di Google Meet. Jadi jangan takut. Nah, kembali kita buka yang ini lagi, wave propagation through atmosphere, dan akan membawa kita ke sini. Nah, ternyata troposfer itu dia netral, sedangkan lawannya di atasnya itu ada yang namanya ionosfer, yang mana dia 70 sampai 1000 kilo, itu dia charge, alias partikelnya itu mempunyai muatan. Nah, karena dia namanya ionosfer, muatannya berarti negatif. Sedangkan kalau muatan positif berarti dia namanya adalah protosfer. Tapi sebenarnya sama aja. Yang penting dia ini bermuatan. Jadi troposfer dalam hal ini itu adalah yang tidak bermuatan. Sedangkan yang ini adalah yang bermuatan. Baik itu positif maupun yang negatif. Sambil minum kopi dulu ya guys. Nah, bedanya mana nih? Coba kamu lihat, kalau kita lihat lagi ke sini, troposfer ini dan troposfer ini beda. Ini adalah yang berdasarkan temperatur, semakin ke atas semakin turun. Sedangkan ini adalah yang netral atau yang partikel yang ada di sini itu tidak plus ataupun tidak minus. Jadi beda ya antara yang propagation dan yang ionization ya. Ingat, neutrosfer sebenarnya hampir sama dengan troposfer. Tapi ionosfer yang ini itu tidak hanya ionosfer yang sini, tapi ionosfer juga yang protonosfer. Jadi ingat, troposfer yang ini itu mirip dengan neutrosfer, alias bagian dari atmosfer yang mana partikel-partikelnya bermuatan netral, tidak plus maupun tidak minus gitu ya. Sedangkan ionosfer di bagian yang propagasi itu merupakan bagian dari atmosfer yang partikelnya itu bisa plus, bisa minus. Bisa ionosfer yang diionisasi, bisa protonosfer di bagian ionisasi. Dua bagian ini dalam konteks propagation namanya sama, yaitu ionosfer, menjadi satu bagian. Jadi sekalian ya. Kenapa ini penting, Pak? Kenapa itu penting? Ya, penting karena nanti di sesi ketiga kita akan banyak menjelaskan tentang bias troposfer atau gangguan yang terjadi di troposfer dan bias ionosfer atau gangguan yang terjadi di ionosfer. Nah, ini adalah sedikit penjelasan gambarnya adik-adik sekalian. Nah, kalau ini adalah troposfer yang bagian temperatur. Lalu ada stratosfer, ada mesosfer, dilanjut ke termosfer. Sedangkan kalau yang warna merah ini adalah troposfer dipropagasi. Sedangkan ini adalah ionosfer dipropagasi. Beda ya, troposfer yang ini dari sini sampai ke sini. Jadi pada dasarnya troposfer untuk propagasi itu merupakan gabungan antara troposfer dan stratosfer di bagian temperatur. Sedangkan ionosfer itu merupakan bagian dari mesosfer dan termosfer di bagian temperatur. Jadi ionosfer di bagian propagasi, saya ulang, merupakan gabungan dari mesosfer dan termosfer di bagian temperatur. Nah, capek ya? Saya juga capek. Istirahat sebentar. Singkat saja setelah. Nah, yang mau saya jelaskan adalah lanjutannya. Ini kita ada yang namanya propagasi gelombang. Nah, ini ada, ingatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 materi. Cuman untuk sekarang saya ingin nyetop ini dulu. Nah, jadi kita stop sampai di sunspot cycle, slide-nya ada di kalian. Dan nanti kita akan lanjut ke slide propagasi gelombang untuk nantinya diteruskan ke bawah sampai ke bias-bias ionosfer dan bias-bias troposfer. So stay tune, kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditulis di Google Form-nya, nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.